Salam, selamat pagi, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan atas segala kemurahan dan kebaikan hatinya yang diberikan kepada kita di pagi hari yang indah ini. Karena kita percaya bahwa berkat yang Tuhan siapkan bagi kita lebih besar hari ini. Terima kasih buat Dia yang memberikan kita udara yang begitu segar dan bisa kita nikmati dengan baik. Dan seluruh indera kita boleh berfungsi dengan baik. Suara alamnya yang begitu indah, kicauan burung boleh kita nikmati dengan baik. Sebagai ucapan rasa syukur itu, mari kita lakukan tindakan kita, perlakuan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Di pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kita. Tapi lebih dulu, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas rahmat dan kasih setia yang Kau berikan kepada kami umat-Mu. Saat ini dengan penuh sukacita, kami datang ke hadirat-Mu. Dan kami mau ya Tuhan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bisa menerima firman-Mu dengan baik, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudaraku, di pagi hari yang indah ini, Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Wahyu 12 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi ayat renungan di pagi hari ini dimulai dengan kalimat, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Berarti ada tanda lain yang ditampakkan Tuhan melalui wahyu ini kepada Rasul Paulus yang menerimanya. Tanda apa? Mari kita lihat di ayat yang pertama. Demikian. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di antara kepalanya. Ada keagungan yang luar biasa yang ditampakkan Tuhan. Seorang wanita hadir di mana dia dimahkotai dengan 12 bintang di atas kepalanya. Dia berselubungkan matahari dan di bawah kakinya ada sebuah bulan. Sungguh sangat mengagumkan
Dan perempuan itu sedang mengandung. Di ayat yang kedua dikatakan di sana, ia sedang mengandung dan di dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Perempuan agung yang dimuliakan oleh Allah sedang mengandung dan ia berteriak kesakitan. Ini adalah simbol suatu kebahagiaan yang luar biasa, bahwa apapun yang kita terima di dalam hidup ini tidak semerta terjadi begitu saja, tetapi ada proses yang kita alami. Seperti yang dikatakan di sini, kesakitan dulu baru melahirkan. Apa yang dirasakan waktu melahirkan seorang perempuan, tetapi begitu anak yang dikandung lahir, maka ada sukacita yang sangat luar biasa. Kira-kira begitu penggambaran yang bisa saya maknai dari firman Tuhan ini. Sekarang mari kita masuk. Apa makna arti dari firman yang menjadi ayat renungan bagi kita di ayat yang ketiga ini? Di sana dikatakan, tampaklah suatu tanda lain. Ada juga suasana yang begitu akbar, yang begitu wah. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 7, dan di kepalanya ada 7 mahkota. Ini menandakan bahwa kekuatan iblis juga begitu besar. Iblis juga punya mahkota yang bisa melakukan segala sesuatu mirip dengan apa yang dilakukan Allah. Hal inilah yang harus kita waspadai. Hal inilah yang kita kenal agar kita tidak terjebak oleh pencobaan-pencobaan yang dilakukan oleh iblis melalui kuasa-kuasa yang juga iblis bisa lakukan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita agar bisa menyadari bahwa kuasa yang kita terima adalah bersumber daripada Tuhan? Maka kita harus mengenal kuasa Tuhan yang sejatinya. Bagaimana caranya? Tentu melalui perlakuan baik kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus rajin beribadah. Kita juga harus rajin berdoa. Kita juga harus rajin membaca firman Tuhan. Percaya dan berdoa. Berdoa dan percaya adalah sesuatu yang harus kita yakini. Jangan hanya percaya tetapi tidak berdoa. Jangan hanya berdoa tetapi tidak percaya. Tetapi dua kalimat ini harus kita satukan menjadi satu yang menjadi kekuatan kita agar kita benar-benar bisa mengerti akan kuasa Tuhan yang sesungguhnya yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau ada kuasa yang besar yang dilahirkan oleh seorang perempuan di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita, maka kita jangan mencari lagi kuasa-kuasa lain di tengah-tengah kehidupan kita. Karena pada kenyataannya,
hingga sampai pada saat ini di tengah-tengah kita umat Tuhan, sebagai jemaat, sebagai majelis, mungkin saja masih mau mengandalkan kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Masih ada kita yang berangkat untuk menemui orang-orang pintar, meminta segala sesuatu petunjuk. Bahkan kita meminta jimat-jimat untuk memberikan kita kekuatan dalam segala hal. Dan itu sudah ada pasti di tengah-tengah kehidupan kita, karena pencobaan itu memang Tuhan iblis terus siapkan bagi kita, bagi umat-umat pilihan Tuhan. Tuhan Yesus waktu dicobai di padang gurun setelah berpuasa 40 hari 40 malam sebelum melakukan pelayanannya. Namun Tuhan berhasil mengalahkan cobaan itu. Namun iblis tidak menyerah. Dia hanya mundur, menunggu saat-saat yang tepat untuk melakukan pencobaan itu kembali. Hal yang sama digambarkan di Wahyu ini. Kalau secara keseluruhan kita baca ayat pasal yang ke-12 ini, bagaimana iblis berusaha untuk menghancurkan anak yang lahir itu, yaitu Tuhan Yesus. Namun oleh kuasa Bapa, anak itu diangkat ke surga, diselamatkan. Naga atau iblis tidak tinggal diam. Dia mencari perempuan yang melahirkan itu. Tapi kembali kuasa Allah Bapa menyelamatkan perempuan itu, memperlengkapi dia dengan segala sesuatu. Bahkan di ayat yang berikutnya di sana dikatakan bahwa perempuan itu diperlengkapi dengan sayap burung najar yang besar, sehingga dia bisa berangkat ke gurun, tempat perlindungan yang diberikan Allah kepada dia. Sehingga iblis marah. Perempuan itu tidak bisa dibunuhnya, maka kembali sasarannya. Di ayat yang ke-17 di sana dikatakan, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Sasaran berikutnya dari naga atau iblis ini adalah pengikut-pengikut Yesus yang sudah menyaksikan, yang sudah percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, yaitu kita umatnya, umat Kristen yang sudah menerima berkat daripada Tuhan itu. Saatnya kita harus mawas diri bahwa cobaan itu ada dalam semua suasana. Iblis bisa menggoda kita setiap saat. Di ayat yang terakhir, ayat yang pasal 12 ini dikatakan di sana, dan ia ini iblis, tinggal berdiri di pantai laut. Iblis menunggu kesempatan untuk mencobai kita, untuk menjerat kita melalui kuasa yang dia juga miliki. Intinya kita harus sadar, menjaga diri agar kita bisa terlepas dari segala pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Dan targetnya adalah kita, pengikut Kristus, yang sudah menyatakan percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus bisa menjaga hati kita. Karena dengan hati yang bersilah, kita bisa mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Dan firman itu bisa mengubah hidup kita. Mari kita nyatakan segala sesuatu, kemurahan dan kebaikan Tuhan yang sudah dilimpahkan kepada kita dengan berlaku baik di dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah ibadah yang sesungguhnya yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Dia
Allah yang Maha Kuasa, yang memberikan kita hikmat sehingga kita bisa menghindari kuasa-kuasa kegelapan dari iblis yang senantiasa yang akan mencobai kehidupan kita. Mari kita jaga kehidupan keluarga kita dengan saling berbagi, saling menasehatkan, saling melengkapi, saling menguatkan, sehingga kita menjadi Yerusalem yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Amin. Tetap semangat, lakukan segala sesuatu dengan mengandalkan Tuhan, karena Tuhan yang akan mengatur kehidupan kita, memberikan yang terbaik menurut kehendaknya. Hora!